Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Pengertian limit fungsi. Jika diberikan sebuah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 9 per x plus 3, maka grafiknya adalah seperti garis merah berikut. Bisa diperhatikan bahwa ketika x-nya sama dengan minus 3, nilai y-nya adalah bentuknya kopong. Oke, nah kemudian untuk limit, apakah yang dimaksud dengan limit x mendekati minus 3? Untuk fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 9 per x plus 3. Nah, yang dimaksud dengan bentuk ini, kalau dinotasikan dalam bentuk matematika, penulisannya adalah seperti demikian. Ini dibacanya adalah limit x mendekati minus 3 untuk fungsi x kuadrat min 9 per x plus 3. Untuk mengetahui nilainya, maka kita harus mengetahui bagaimanakah limit x mendekati minus 3 dari sebelah kiri. Nah, lihat tanda panahnya bahwa x sama dengan minus 3 ini didekati dari sebelah kiri. Jika didekati dari sebelah kiri, maka nilainya adalah sini juga, yaitu minus 6. Kemudian, bagaimana jika limit x mendekati minus 3 dari sebelah kanan? Dari sebelah kanan, didekatin dari sebelah kanan, maka nilainya juga mendekati minus 6. Karena di sini minus 3-nya. Kemudian, bagaimana jika fungsinya berbeda? Kan limit, misalkan f(x)-nya adalah 1 per x min 1. Maka bagaimanakah nilai limit x mendekati 1 untuk fungsi 1 per x min 1? Seperti halnya tadi untuk limit x mendekati minus 3, di sini ada x sama dengan 1, maka kita akan melihat limit x mendekati 1 dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri, didekatin dari sebelah kiri, maka nilainya makin ke bawah. Makin mengecil nilainya. Ke bawah sini berarti makin menuju ke tak hingga, tapi negatif tak hingga. Bagaimana jika limit x mendekati 1 tapi dari sebelah kanan? Dideketin dari sebelah kanan. Maka dia mendekat dari sebelah kanan, maka dia makin ke atas. Makin positif. Makin besar atau positif tak hingga. Nah, perbedaan dari dua contoh yang sudah diberikan, bahwa yang contoh pertama itu limit x mendekati dari sebelah kiri sama dengan limit x mendekati dari sebelah kanan. Sementara ini, untuk contoh soal yang kedua, limit x mendekati dari sebelah kiri berbeda dengan limit x mendekati dari sebelah kanan. Nah, limit x mendekati A untuk f(x) sama dengan L. Jika dan hanya jika nilai limit x mendekati A dari sebelah kiri untuk f(x) sama dengan limit x mendekati A dari sebelah kanan untuk f(x) jika nilainya L juga. Sama-sama L. Maka, berdasarkan pengertian limit fungsi ini, jika kita lihat kepada ilustrasi pertama, limit x mendekati minus 3 dari sebelah kiri sama dengan limit x mendekati minus 3 dari sebelah kanan. Sama-sama minus 6. Kemudian, untuk ilustrasi yang kedua, limit x mendekati 1 dari sebelah kiri berbeda dengan limit x mendekati 1 dari sebelah kanan. Sehingga untuk limit x mendekati 1 fungsi 1 per x min 1 ini tidak memiliki nilai limitnya. Untuk lebih memahaminya lagi, marilah kita masuk ke nilai limit fungsi. Nilai limit
X mendekati minus 3 untuk fungsi X kuadrat min 9 per X plus 3 adalah kita akan mensubstitusikan minus 3 ini ke fungsinya. Sehingga kita peroleh minus 3 dikuadratkan dikurang 9. X-nya minus 3 ya. Minus 3 dikuadratkan dikurang 9 per minus 3 ditambah 3. Minus 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. 9 dikurangi 9 per minus 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0 per 0. Untuk nilai limit fungsi yang kedua, limit X mendekati 0 untuk fungsi 1 per X. Berarti 0-nya kita substitusikan ke X pada fungsi tersebut. Sehingga nilainya adalah 1 per 0. Contoh soal yang ketiga, limit X mendekati 2 untuk fungsi 3X min 2 per X min 3. Berarti 2-nya kita substitusikan ke fungsinya. Sehingga menjadi 3 dikali 2 dikurangi 2 per 2 minus 3. Ini jadi 6 ya, dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 4 dibagi min 1. Atau 4 dibagi min 1 hasilnya adalah minus 4. Bisa diperhatikan bahwa ketiga limit ini memiliki nilai yang ada angka 0-nya, dan ini nilai bilangan bulat. Sementara bagaimana untuk contoh yang keempat? Limit X mendekati minus 1 untuk fungsi demikian. Sama seperti halnya nomor 1, 2, dan 3, maka minus 1 ini akan kita substitusikan ke fungsinya. Sehingga minus 1 dikuadratkan ditambah 4 dikali minus 1 ditambah 3 per 3 dikurang akar dari 2 kali minus 1 ditambah 11. Minus 1 dikuadratkan adalah 1. 4 dikali minus 1 adalah minus 4 ditambah 3. Untuk penyebutnya 3 dikurangi akar dari ini hasilnya adalah minus 2, ini ditambah 11. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi 4 ditambah 3 untuk pembilangnya. Untuk menyebutnya adalah 3 dikurangi akar minus 2 ditambah 11. 1 dikurangi 4 tambah 3 hasilnya adalah 0. Penyebutnya adalah 3 dikurangi akar 9. Akar 9 itu adalah 3 ya. Sehingga 3 dikurangi 3 hasilnya 0 per 0. Itu untuk nomor 4. Pada nilai limit fungsi ada dua buah bentuk, yaitu bentuk tak tentu dan juga bentuk tentu. Untuk bentuk tak tentu, itu bentuk-bentuknya adalah bentuk 0 per 0, 0 pangkat 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga dikurang tak hingga. Sementara untuk bentuk tentu, ada bentuk 0 per angka, yang hasilnya adalah 0, kemudian angka per 0, yang hasilnya tidak terdefinisi, atau pada level jenjang SMA biasanya dinotasikan sama seperti tak hingga. Kemudian angka per tak hingga hasilnya sama dengan 0, dan juga tak hingga per angka yang hasilnya adalah tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu dan bentuk tentu. Untuk menentukan nilai limit X mendekati A pada fungsi fx, kita tinggal mensubstitusikan A-nya ke fungsi sehingga menjadi fa. Nah, ketika sudah disubstitusikan, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu menjadi bentuk tak tentu atau menjadi bentuk tentu. Ketika fa-nya ini menjadi bentuk tentu, maka selesai permasalahannya, ketemu nilainya berapa. Sementara jika fa-nya merupakan bentuk tak tentu, ada beberapa cara untuk dapat menentukan nilai limit fungsinya yang dapat kita lakukan. Pertama, kita dapat memfaktorkan, atau dapat juga dikali dengan akar sekawannya, atau menggunakan salah satu teorema L'Hopital namanya. Teorema L'Hopital ini akan dipelajari setelah kita masuk ke bab berikutnya. Nah, ketika sudah difaktorkan atau dikalikan dengan akar sekawan, setelah dilakukan proses aljabar, kita lakukan lagi kembali ke tahap pertama lagi, yaitu kita substitusikan A kepada fungsi fx yang sudah dialjabarkan. Nah, prosesnya berulang terus sampai dia ke bentuknya bentuk tentu dan selesai.
Nah, kita lihat tadi di contoh soal yang pertama untuk limit X mendekati minus 3, X kuadrat min 9 per X plus 3, kita memperoleh bentuk tak tentu, yaitu salah satunya adalah 0 per 0. Nah, langkah yang dapat kita lakukan tadi, kalau misalnya dia bentuk tak tentu, kita bisa melakukan pemfaktoran, atau kita kalikan dengan akar sekawan, atau menggunakan teorema L'Hopital. Kali ini yang akan kita lakukan adalah kita akan memfaktorkan X kuadrat min 9-nya. X kuadrat min 9 dapat difaktorkan menjadi X min A, X kuadrat min 9 dapat kita faktorkan menjadi X min 3 dengan X plus 3. Kita bisa aljabarkan di sini X plus 3 dengan X plus 3-nya dapat dioperasikan aljabar, sehingga hasilnya untuk limit X mendekati minus 3, fungsinya berubah menjadi X minus 3. Nah, ketika sudah diproses aljabarkan, kita substitusikan lagi ke sini, ke fungsinya, sehingga diperoleh hasilnya adalah minus 6. Nah, ini sudah bentuk tentu, sehingga hasil atau nilai limit fungsi limit X mendekati minus 3 untuk fungsi X kuadrat min 9 per X plus 3 adalah minus 6. Ini sesuai dengan ilustrasi pertama yang tadi kita dalam bentuk gambar. Kemudian untuk soal nomor 2, limit X mendekati 0 untuk fungsi 1 per X, ini sama dengan 1 per 0. Ini merupakan bentuk tentu. Angka per 0. Dicek lagi tadi, angka per 0 itu adalah bentuk tentu yang dapat dikategorikan tak terdefinisi. Cuma pada jenjang SMA, ini bisa dinotasikan dalam bentuk tak hingga. Notasinya seperti ini. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, itu ada limit X mendekati 2 untuk fungsi demikian. Kita substitusikan pertamanya 2 ke fungsinya. Setelah disubstitusikan kita peroleh hasilnya minus 4. Ini sudah bentuk tentu, sehingga hasilnya sudah selesai. Untuk soal nomor 4, tadi kita dapat peroleh nilainya adalah bentuk tak tentu. 0 per 0. Nah, karena ada bentuk akar di bawah ini, di penyebutnya, maka operasi aljabarnya yang kita lakukan adalah mengkali dengan akar sekawan. 3 min akar 2X plus 11, kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu 3 plus. Di sini negatif, berarti di sini positif. Sama ya, positif ya. 3 plus akar 2X plus 11, 3 plus akar 2X plus 11. Yang atas, pembilangnya kita cuekin aja bentuknya menjadi X kuadrat plus 4X plus 3 dikali 3 plus akar 2X plus 11. Sementara penyebutnya kita kali dengan bentuk A min B, kalau dikali dengan A plus B, itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Sehingga depannya dikuadratin, belakangnya juga dikuadratin. 3-nya dikuadratin 9, belakangnya dikuadratin, maka akarnya hilang. Pisahkan dengan tanda kurung seperti ini agar operasinya tidak tercerai-berai. Kemudian X kuadrat plus 4X plus 3 bisa difaktorkan juga menjadi X plus 1 dengan X plus 3. Ini kita cuekin, kemudian kita operasikan yang bawahnya menjadi minus 2X, minus 2. 9 dikurangi 11 itu minus 2. Kemudian penyebutnya juga bisa difaktorkan menjadi, ini pembilangnya dicuekin, penyebutnya difaktorkan menjadi minus 2-nya keluar, ini jadi X plus 1. Sehingga kalau kita kali pelangi jadi minus 2X minus 2, sama seperti yang di atas. Nah, X plus 1 ini bisa dioperasikan. Sehingga pembilangnya cuma ada tersisa X plus 3, 3 plus akar 2X plus 11 per minus 2. Sampai tahap ini, penulisan limit X mendekati minus 1-nya masih terus berulang. Kenapa? Karena kita belum menginput minus 1-nya ke fungsi. Oke, di sini kita sudah melakukan proses aljabar, yaitu karena dia bentuk tak tentu. Proses aljabar yang kita pilih adalah mengkali dengan akar sekawan, dan juga kita faktorkan di sebelah sini. Oke, setelah dioperasikan, bentuknya menjadi lebih sederhana.
baru kita substitusikan lagi min 1-nya ke fungsi. Ketika kita substitusikan min 1-nya ke fungsi, jadinya min 1 ditambah 3, 3 ditambah 2 dikali min 1 tambah 11 per minus 2. Di sini min 1 tambah 3 adalah 2, kemudian ini jadi 3 ditambah akar, ini minus 2 ditambah 9, minus 2 ditambah 11 jadi 9. Nah, ini 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Ini bisa dioperasikan, jadinya tinggal minus 6. Sehingga nilai limit X mendekati min 1 untuk fungsi X kuadrat plus 4X plus 3 per 3 min akar 2X plus 11 hasilnya adalah minus 6. Berikut ada beberapa contoh atau beberapa latihan yang dapat kalian kerjakan sendiri. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Pembahasannya bisa dilihat di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.